Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan satu hari yang baru, penghiburan yang baru, kekuatan yang baru, yang menolong kita dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami diberikan satu hari yang baru. Sepanjang malam Tuhan berkati kami pada saat kami tidur dan bangunkan kami dengan satu kehidupan yang baru, semangat berkat yang baru yang menolong kami dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan yang tolong kami yang lemah, yang terbatas ini, agar dapat mengerti firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan, jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel. Kitab 1 Samuel, pasal ke-17, ayat ke-32 hingga ke-37. 1 Samuel, pasal 17, ayat ke-32 hingga 37, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dipersiapkan Allah. Dipersiapkan Allah. Seseorang yang berencana membuka resto, beberapa bulan sebelumnya dia mulai merekrut para karyawan, para pegawai yang akan dipekerjakan resto yang akan dibukanya. Mengapa orang ini merekrut, mencari karyawan pegawai beberapa bulan sebelum resto itu dibuka? Karena para karyawan, para pegawai ini dipersiapkan, dilatih oleh sang pemilik resto bagaimana dapat melayani setiap pembeli dengan baik. Setiap karyawan masing-masing dengan bagiannya dilatih sedemikian rupa. Sang koki berlatih memasak dengan rasa yang konsisten, bukan saja porsi yang kecil, acap kali harus dilatih dengan porsi yang besar, memasak dengan berbagai macam masakan secara cepat.
bagi mereka yang mempersiapkan minuman, bagaimana menakar setiap bagian bahan minuman itu supaya rasanya itu segar dan enak dinikmati. Para mereka waiters yang melayani pembeli secara langsung dilatih bagaimana menawarkan menu dengan baik, menghidangkannya dengan ramah, menyambut melayani dengan penuh kehangatan. Dan itu dilatih, dipersiapkan sang pemilik resto itu dengan harapan ketika restonya dibuka, para karyawannya, pegawainya sudah terlatih. Bahkan beberapa minggu menjelang resto itu dibuka, sang pemilik ini mengundang rekan-rekannya untuk semua hadir. Mereka menjadi seolah-olah para pembeli yang harus dilayani, dan semua pesanan makanan minuman itu harus disediakan, dihidangkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh yang dapat memuaskan mereka yang datang. Jadi para rekan yang datang ini bukan saja menguji rasa masakan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan. Sang pemilik resto ini begitu serius mempersiapkan pembukaan restonya. Setiap karyawan yang sudah direkrut itu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh ketika resto itu dibuka, dapat memuaskan setiap pelanggan pembeli yang datang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan Daud. Daud yang masih muda ini mengalami banyak tantangan, banyak pengalaman ketika dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah satu rangkaian cerita bagaimana Daud itu akan berhadapan dengan Goliat. Goliat sudah menantang barisan tentara Israel untuk berduel 1 lawan 1. Tapi Goliat yang begitu besar, raksasa dalam pandangan tentara Israel itu membuat para tentara Israel itu menjadi ciut. Dan ketika Daud itu datang ke medan pertempuran dan dilihat bagaimana Goliat begitu sombong, Daud kemudian memberanikan diri, menawarkan diri kepada Saul untuk berani menghadapi Goliat. Dan kita baca di sana Goliat yang besar, dengan sejak muda sudah berlatih perang sebagai seorang prajurit, tentu punya keahlian dalam berduel 1 lawan 1. Ini yang membuat Raja Saul menjadi ragu ketika Daud itu menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Bagaimana mungkin? Kamu masih muda, pekerjaanmu hanya gembala, akan melawan Goliat yang sejak mudanya sudah dilatih sebagai seorang prajurit untuk berperang, berduel 1 lawan 1. Tapi menarik, Daud menyadari pengalaman kehidupannya sebagai seorang gembala. Ada satu masa di mana dia dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Dia akan menjadi seorang raja atas kerajaan Israel dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Peperangan demi peperangan akan dihadapinya. Dan di sana, untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan, Daud dilatih sejak dia muda, hidup sebagai seorang gembala yang tidak dihormati, bahkan kadang kala terlupakan. Tetapi Daud sadar Tuhan Allah yang memelihara kehidupannya. Ketika dia mengembalakan kawanan kambing domba,
ada singa, ada beruang yang mengancam kawanan domba, kambing gembalaannya, bahkan dirinya sendiri. Tapi melalui pemeliharaan Allah, pertolongan kekuatan dari Allah, Daud dapat mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Tentu melalui pertarungan yang tidak mudah. Terluka, terjatuh, tapi semua pengalaman yang dilalui oleh Daud semasa dia muda sebagai seorang gembala adalah satu cara bagaimana dia dipersiapkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, pekerjaan sebagai seorang gembala membuat Daud tidak banyak dihormati oleh orang lain. Diabaikan, pengalaman kehidupannya diabaikan. Meski Daud itu mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, tetapi Daud menyadari setiap hal yang terjadi atas hidupnya, bahkan pertolongan Tuhan di dalam memelihara dia dari ancaman harimau, singa, beruang, dan binatang buas lainnya, adalah cara Allah memperlengkapi, mempersiapkan Daud untuk menjadi seorang raja, mengalahkan Goliat dan memenangkan peperangan demi peperangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mungkin hari ini kita sedang berada di dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Sakit yang kita derita, kesulitan di dalam usaha kita, permasalahan dalam rumah tangga keluarga kita, ada relasi yang buruk di antara anggota keluarga, mungkin juga dengan sahabat kita. Tapi melalui semua pengalaman yang terjadi itu, Tuhan Allah tidak membiarkan kita. Penghiburan, pemeliharaan Allah itu nyata dilimpahkan atas hidup kita. Dan justru melalui pengalaman-pengalaman itu, kita dipersiapkan Allah untuk dapat melakukan perbuatan yang lebih besar, bahkan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat menarik, mengatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan adalah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus menyadari masa-masa sulit dalam kehidupannya. Nyawa yang terancam, sakit duri dalam daging yang dia derita, penolakan, tekanan dari orang lain, hidup yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Allah sang sumber penghiburan, Yesus Kristus Gembala yang hidup, melimpahkan penghiburan, pemulihan kepada Paulus dalam menghadapi penderitaan demi penderitaan. Sehingga penghiburan dari Allah itu, cara Tuhan mempersiapkan Paulus dapat menghiburkan sesama
yang mengalami pengalaman hidup, penderitaan yang sama yang pernah diderita oleh Paulus dan dipulihkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, masa-masa sulit dalam hidupmu sekarang ini adalah cara Allah melalui pemeliharaannya kita dipersiapkan untuk dapat menghiburkan orang lain, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik di hari-hari depan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur dalam segala perkara hidup kami. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, yang tuntun, pimpin, pelihara langkah hidup kami. Berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, sakit penyakit, penderitaan di dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, tapi Tuhan, Engkau yang peliharakan kami. Berbagai macam pengalaman kehidupan yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan adalah cara Tuhan mempersiapkan kami untuk dapat menghiburkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Melalui pengalaman kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami dipersiapkan Allah melalui berbagai pengalaman kehidupan hari demi hari untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini berbagai rupa-rupa kegiatan kami, baik di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, lingkungan di mana kami tinggal, bahkan pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami memberikan yang terbaik dalam diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan perlindungan keselamatan dalam segala perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami yang masa-masa pemulihan dalam segala sakit penyakit kami. Acap kali kami menjadi putus asa dengan proses yang lama, tapi sungguh kami hari ini belajar melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang ada dalam kesepian, sungguh Tuhan hiburkan kami melalui penghiburan dari Roh Kudus, bahkan melalui puji-pujian rohani yang kami naikkan, memberikan satu pengharapan kepada kami. Hidup bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Bagi kami yang bergumul dalam rumah tangga kami, relasi-relasi antar anggota keluarga, kecukupan di tengah kebutuhan keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, bahkan hari depan kami, tentang pasangan hidup, di mana kami akan bekerja, di mana kami akan ditempatkan di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat jalan keluar kepada kami ketika kami mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan kebaikan pemulihan atas kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk studi anak cucu kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan melalui masa-masa sekolah, pembelajaran yang mungkin menyulitkan bagi anak cucu kami, tapi sungguh inilah ada masa-masa anak cucu kami dipersiapkan Tuhan, dipersiapkan Allah untuk satu masa depan yang cerah, yang baik, bahkan dapat mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi kebanggaan bagi kami para orang tua. Berkati
untuk setiap sekolah-sekolah teologi, seminari yang ada di seluruh Indonesia sebagai wadah untuk membekali, mengajar, membentuk mereka yang dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan penuh waktu. Tuhan Kau berkati segala proses belajar mengajar, operasional Tuhan akan mencukupi, bahkan setiap proses pembelajaran, bukan saja ilmu pengetahuan tentang Alkitab, tentang dunia Alkitab, tetapi juga pengenalan yang semakin dalam kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, sehingga kami meneladan hidup Yesus hari demi hari sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau yang akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu ini untuk dapat menggembalakan, melayani setiap jemaat yang dipercayakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati setiap pemerintahan pusat hingga daerah-daerah, mereka menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, melayani bagi kesejahteraan rakyat, takut akan Tuhan, bekerja dengan jujur, menjalankan roda pemerintahan dengan sungguh-sungguh, dan berbagai proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan membawa keadilan sosial di tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, berkat, rahmat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam sepanjang kehidupan mengikut Yesus, karena penyertaan Yesus Gembala yang hidup senantiasa hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Super Messenger, kita mungkin ada di dalam masa-masa sulit kehidupan kita sekarang ini. Tapi kita belajar, di sanalah kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan kehidupan kita boleh bertumbuh menjadi lebih baik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.